Paling tidak kenapa orang yang datang ke majelis taklim hatinya akan hidup, itu janji Nabi. Layak udu qaumun yadhkurunallaha illa hafatz alaihimul malaika. Setiap orang yang duduk dalam majlis, Allah turunkan keberkahan melalui malaikat. Di Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh kami telah isi neraka jahanam itu penghuninya banyak dari kalangan jin dan manusia. Bapak Ibu, manusia dan jin itu punya banyak kesamaan. Sama-sama ibadah, sama-sama jin dan manusia itu ibadah. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Ada yang ahli ibadah, ada ahli maksiat, sama. Makanya di sini ada kata-kata, sungguh kami siapkan jahanam kebanyakan penghuninya dari jin dan manusia. Nah, ini yang saya bilang, kalau hati sudah mati, maka yang lain akan mati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Begitu hatinya mati, mereka punya mata, tidak akan digunakan untuk melihat tanda kuasa Allah. Mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mendengarkan ajaran Allah. Jadi ketika hati seseorang itu mati, sebenarnya dia seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Jadi manusia itu ketika hatinya mati, maka tidak jauh dari binatang kelakuannya. Ya, tidak jauh dari binatang. Ibu, kalau harimau menerkam, mangsanya untuk apa? Untuk dimakan. Tapi ada enggak manusia membunuh hanya urusan sepele, tapi tidak untuk dimakan? Hanya dibunuh saja. Ya. Kan kalau kita nonton di berita tuh kadang kita merinding juga ya. Hanya karena tidak dikasih apa? Bukan. Pak paranti ngarokot no? Korek api. Pape. Saya kalau nonton berita tuh aneh juga ya. Kayak gini, saya tuh sok ngarokok. Ustadz Rohman teh apa untuk menyalakan rokok teh? Paneker. Nah. Paneker ya. Paneker itu bensin. Kadang orang Sunda mah ngaran teh bensin, paneker, korek api. Ya. Bu, saya bilang pinjam ini, nggak ngasih. Bunuh cok. Harimau mah membunuh menerkam teh jelas karena itu mangsanya untuk dimakan. Kadang manusia mah hal yang sepele, maka Allah berfirman kalau hatinya sudah mati, bahkan dia itu lebih jahat dari binatang. Bahkan sesungguhnya lebih hina. Kalau misalnya saya punya kambing, bikin kesel tetangga, suka ngerusak kebun tetangga. Terus istri saya bilang, malu tuh kambing kita teh suka diomelin, tetangga teh ngomelin ke kita tuh, kambing teh sok ngerusak tanaman. Ayah, sembelih we nya, nya geus atuh sembelih, ke dagingna bagikeun ka tetangga. Seneng enggak? Nah, cenah terus disembelih bagikeun tetangga. Tapi kalau misalnya suami ibu pika sebelin tetangga, suka ngeganggu istri tetangga, kan? Suami ibu teh suka ngeganggu istri tetangga, anak perempuan tetangga, ya kan? Ya gadis-gadis tetangga, sok diganggu ke suami ibu teh. Akhirnya istrinya udah ide, pencit teh si ayah teh. Sembelih we si ayah teh, bagikeun dagingna ka tetangga. Sok. Mending nyembelih kambing apa nyilih suami? Ya, mending daging kambing apa daging manusia? Makanya Allah mengatakan bahkan
manusia itu kalau udah hilang nuraninya lebih hina dari binatang ternak. Binatang ternak mah disembelih, dibagikan dagingnya, dipastikan banyak yang senang. Tapi kalau manusia disembelih, yang menyembelih nah asup penjara, saudara-saudara. Dibagikan dia nggak akan laku. Nah artinya itu logika sederhananya. Itu logika sederhananya. Karena itu Bu, Pak, kalau seseorang hatinya sudah mati, emang berbohong itu, tidak jujur itu menjadi tidak ada masalah bagi dia. Jadi biasa, gitu. Nah, tapi itu terjadi karena diperbudak hawa nafsu. Begitu diperbudak hawa nafsu, maka dipastikan dia menjadi orang yang hatinya mati. Nah, sekali lagi, na'udzubillah, kalau hati seseorang itu sudah mati, sudah, ya, kayak ini, kayak komputer. CPU-nya udah rusak. Ibu, tab saya ini sangat membantu saya untuk ceramah, untuk membaca dan seterusnya. Tapi kalau CPU-nya rusak, otaknya rusak, udah habis. Maksudnya apa arti tab ini? Nggak ada artinya. Karena si otak dari mesin ini udah rusak. Central Processing Unitnya, CPU-nya otaknya udah rusak. Ya sudah, apa? Tidak ada artinya. Nah, kalau manusia itu hatinya sudah rusak, itu seperti mesin yang CPU-nya, Central Processing Unitnya sudah mati. Maka bentuk ini, ya, bentuk tab ini menjadi tidak ada arti. Dan saya juga tidak bisa menggunakannya. Wong si mesinnya udah rusak gitu. Nah, maka kita kudu berjuang menjaga hati kita untuk tetap bersih. Salah satunya dengan ke MPI ini. Sebenarnya datang ke majelis taklim seperti ini tuh lebih mengasah hati. Karena kalau mengasah otak mah di rumah juga bisa. Secara online, saya suka ditanya, apa bedanya Pak Am ngaji secara online dengan datang? Kalau datang itu hati kita dapat perjuangannya, ya, ketemu temannya, silaturahminya, terus ngobrol tentang kastengels, tentang putri duyung, putri salju, putri salju, ari tete terus ngadamel putri salju, namanya ayah putri duyung, oh gitu ya, hari naon mau bikin kastengels apa yang dalamnya. Nah apa nastar? Iya aku mah nastar nggak bisa, kastengels nggak bisa. Naon atuh bikinnya? Abdi mah putri duyung, gitu kan. Tuh kan ngobrol, Ari Rita kemana? Sakit? Oh sakit. Iya atuh irahan nengok. Tah teman-teman, yang obrolan kayak gitu tuh tak tergantikan dengan online. Nggak bisa. Ya, vibes-nya tuh beda. Maka kalau saya ditanya, sebenarnya pengajian kayak begini, sekalipun nanti teknologinya sudah dahsyat sedahsyat-dahsyatnya, tak tergantikan. Tak tergantikan Bu. Ya, sekarang begini, Lebaran, WA bisa, ke Ua, ke Bibi bisa. Assalamualaikum taqabbalallahu minna wa minkum Ua hapunten samudaya kalepatan gitu walaupun ini nih bla 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 bla. Ibu kalau ngucapin gitu jangan suka mendayu-dayu. Misalnya gini, sok geuleuh teh. Aya. Matahari 1 Syawal telah muncul di ufuk barat. Gema takbir dan tahlil menggema di seluruh penjuru. Derap kaki melangkah menuju tempat sholat yang menjadi kenangan indah dari ngaberebet. Cece, jangan begitu moal dibaca. Aku juga kalau nu ngirim gitu mah langsung hoream maca. Disangkana puisi eta teh keren, enggak dibaca. Kalau mau ngirim pakai WA mah
Assalamualaikum atau bismillah taqabbalallahu minna wa minkum. Wa hapunten, mohon maaf belum bisa datang ke Ciamis. Saya mohon maaf. Dah gitu mah. Terbit matahari di ufuk barat. Derap kaki melangkah ke tempat sholat. Tah, walaupun saya pakai bahasa puitis atau saya bahasa langsung, WA kak uak saya, kak bibi paman saya, beda dengan saya datang, saya suntangan, saya peluk, itu beda. Jadi teknologi apapun tak akan bisa menggantikan pertemuan fisik, enggak akan. Percaya ke saya, tidak akan. Ngaji seperti ini, sekalipun nanti teknologi sudah dahsyat, sekarang aja kalau kita berpikir 10 tahun yang lalu, yang namanya IG, YouTube, ya, yang ngikutin percikan iman tuh ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, bahkan dari Jerman, suka ada yang ngikutin percikan iman. Memang online ini sangat berguna untuk yang lintas tempat. Tapi selama kita bisa datang, itu tuh tak tergantikan. Vibes-nya itu, perjuangannya itu, ya kan? Gitu. Nah, Bapak Ibu datang ke sini, ada satu lagi yang tidak tergantikan. Itu membuat hati kita lebih hidup. Lebih hidup. Kadang ngambil pelajaran dari peristiwa yang Anda lihat, itu lebih hidup. Ya. Saya sejujurnya waktu musim COVID, kan hampir tiap hari saya ceramah. Tapi hati teh gersang. Karena cuma gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi asa gersang Pak. Mata betul-betul merindukan untuk bertemu lagi waktu itu. Ya. Jadi bagi saya online itu tidak bisa menggantikan offline. Menurut hemat saya. Ya. Tetap sentuhan tangan, tatapan mata, intonasi yang langsung, suara itu tak tergantikan. Gitu. Ya. Mata nih untuk adik-adik saya, kalau kita merasa punya yang lebih tua dari kita, selama bisa datang. Jangan suka mengatakan, adik kamu ke om datang enggak? Iya aku udah WA. Dipikir WA itu menggantikan silaturahmi. Ya kalau untuk daruratnya bisa. Misalnya bibi saya sakit, bibi mudah-mudahan cepat sembuh. Mohon maaf saya belum bisa datang. Tapi tetap antara saya datang dengan cuma WA itu beda. Tahukah datang ke majelis taklim seperti ini salah satunya menghidupkan hati. Vibes-nya itu hati kita lebih hidup. Nah, ada orang yang gini, Pak Am, kenapa ya saya teh sekarang ibadah teh suka asa hambar. Saran saya cuma gini, datanglah ke majelis taklim. Ya. Kenapa? Itu tuh beda. Paling tidak kenapa orang yang datang ke majelis taklim hatinya akan hidup, itu janji Nabi. Layak udu qaumun yadhkurunallaha illa hafatz alaihimul malaika. Setiap orang yang duduk dalam majelis, Allah turunkan keberkahan melalui malaikat. Ya, keberkahan hati turun gitu. Salah satunya apa? Hati kita lebih mudah tersentuh. Nah, kenapa harus kita lakukan? Nauzubillah, takut hati kita mati. Makanya Ummu Salamah, istri Rasul pernah ditanya, doa apa yang paling sering dibaca oleh Nabi? Kata beliau, 2 doa yang sering dibaca oleh Nabi. 1 Ali Imran ayat 8, 1 Al-Baqarah 201. Kata Ummu Salamah, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi 1 Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh eta. Eta. Jadi yang doa yang paling sering dibaca oleh Nabi kata Ummu Salamah, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah jangan belokkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ya. Berikan kami cinta darimu.
Jadi kalau Allah sudah menyayangi kita, wahablana min ladunka rahmah, berikan cinta kepada kami. Ibu, bapak, kalau Allah sudah menyayangi kita, yang pertama kali Allah hidupkan hati kita. Ya, Ali Imran ayat 8. Nah, jadi kalau Allah sudah sayang sama kita, yang pertama Allah kasih, hati kita hidup. Nah itu, dihidupkan hati kita. Makanya ada kata-kata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wahab lana min ladunka rahmah. Berikan kepada kami rahmat. Rahmatnya apa? Kasih sayang. Kalau Allah sudah menyayangi kita, maka yang pertama kali Allah berikan adalah hidupnya hati kita. Begitu hati kita hidup, nah disitulah kita akan merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya tobat, nikmatnya berbuat baik, nikmatnya berbagi. Jadi segala sesuatu itu kita nikmati. Bahkan musibah pun akan kita nikmati. Kalau sakit itu penderitaan apa kebahagiaan? Bagi orang yang hatinya sehat, sakit itu dinikmati. Ya Allah, semoga dengan sakit ini hamba diampuni dosa. Semoga dengan sakit ini derajat hamba meningkat. Semoga dengan sakit ini hamba semakin diridhoimu. Berarti sakit itu penderitaan, tapi tetap dinikmati gitu. Itu saat hati seseorang hidup. Nah, tapi begitu hati seseorang mati, maka tidak bisa menikmati ibadah dan bahkan kejujuran pun akan menurun.